Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Simple of. Asal tubuh manusia terdiri dari 4 unsur yaitu, tanah, air, angin, api. Asal tubuh manusia, kesemuanya itu daripada Nur Muhammad juga adanya. Adapun asal kejadian diri terdiri dari 3 perkara yaitu, Bapa, Ibu, Tuhan. Yang datang dari Bapa, urat besar, urat kecil, tulang, otak. Yang datang dari Ibu, rambut, kulit, daging, dan darah. Sedangkan yang datang dari Tuhan, penglihatan, pendengaran, pengrasa, penciuman, dan nyawa. Jadi kesemuanya ini berjumlah 13 perkara, dan terhimpun dalam rukun salat 13 perkara. Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Syariat tubuh itu afal Allah. Diri terperiksa syariat ilmu yakin. Tarikat hati itu asma Allah. Diri terperiksa tarikat ainul yakin. Hakikat ruh itu sifat Allah. Diri tajali hakikat hakul yakin. Makrifat rahasia itu zat Allah. Diri tajali makrifat kamalul yakin. Adapun yang 4 ini terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah. La, itu jasmani yakni syariat tubuh. Syariat itu perbuatan jalat. Ilaha, itu ruhani yakni tarikat hati. Tarikat itu perkataan jamal. Ilah itu hakikat nyawa. Hakikat itu kediaman kohar. Allah itu makrifat atau rahasia. Makrifat itu rahasia kamal. Apabila kita hendak mencari atau mengenal diri, maka hendaklah terlebih dahulu kita ketahui atau kita kenal akan rahasia Nur Muhammad. Karena rahasia Nur Muhammad itulah sebenar-benarnya diri. Adapun yang bernama diri itu terdiri 2 bagian. Pertama, diri yang lahir, dan bagian kedua, diri batin. Adapun diri yang lahir itu berasal dari anasir Adam yaitu api, angin, air, tanah. Adapun api itu terbit daripada yang batin, berhuruf alif. Bernama zat menjadi rahasia, hurufnya darah pada kita. Adapun angin itu terbit daripada yang batin, berhuruf lem awal, sifat menjadi nyawa, hurufnya nafas pada kita. Adapun air, itu terbit daripada yang batin, berhuruf lem akhir, bernama asma menjadi hati, hurufnya mani pada kita. Adapun bumi, itu terbit daripada yang batin, berhuruf ha, bernama afal menjadi kelakuan, hurufnya tubuh pada kita. Jadi, jika demikian dari kita yang lahir itu, terbit daripada bayang-bayang diri kita yang batin juga. Berhuruf atau berkalimah, Allah, dan ingat jangan salah faham, di sini bukan berarti kita mengatakan bahwa kita adalah Allah, melainkan maksudnya adalah kita ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sesudah kita ketahui diri yang lahir itu, hendaklah kita ketahui pula diri kita yang batin. Siapa yang mana? Sebab diri yang batin itulah yang bisa mengenal Tuhannya. Seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa akan mengenal dirinya, maka akan dikenalnya Tuhannya. Sebelum kita mengenal diri kita yang batin, hendak dahulu kita matikan atau fanakan diri kita yang lahir. Seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jika sudah mati atau fana diri kita yang lahir itu,
barulah nyata dari kita yang batin yang disebut sebenar-benarnya diri. Adapun cara mematikan diri yang lahir itu adalah dengan menafikan huruf-hurufnya, alif, lam, ha. Jadi, jika diri kita yang lahir itu nyata sudah fana, artinya sekali-kali tiada mempunyai ada lagi. Berarti diri kita yang lahir ini lebur atau lenyap kepada diri yang batin. Artinya, daripada tiada menjadi tiada, dan daripada ada kembali menjadi tiada. Maksudnya, diri yang lahir ini sehelai rambut pun tiada mempunyai ada lagi, dan tiada boleh dikatakan ada pada ilmunya, hanya dari yang batin yang bernama Muhammad seperti tersebut dalam hadis. Kejadian engkau, ya Muhammad, karena aku, dan kujadikan sesuatu karena engkau. Jadi jelaslah, bahwa yang bernama Muhammad itulah sebenarnya diri yang batin. Hendaknya janganlah kita salah faham lagi, karena Muhammad itulah yang ada mempunyai tubuh, hati. Adapun tubuh Muhammad itulah yang bernama alam insan yakni syariat. Adapun hati Muhammad itulah yang bernama alam jisim yakni tarikat. Adapun nyawa Muhammad itulah yang bernama alam misal yakni hakikat. Dan adapun sir Muhammad itulah yang bernama alam ruh yakni makrifat. Sesudah demikian itu, hendaklah Muhammad itu pula yang mengenal Tuhannya. Akan tetapi Muhammad belum bisa mengenal Tuhannya. Sebelum fana tubuhnya, hatinya, nyawanya, dan rahasianya, zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya. Seperti firman Allah, katakan olehmu, Muhammad, bahwasannya Allah Ta'ala itu esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada afalnya. Dan lagi firman Allah, serahkan dirimu hai Muhammad pada Tuhanmu yang hidup dan tiada mati. Mengenai Muhammad menyerahkan dan mengesahkan diri kepada Allah, seperti diuraikan berikut ini. Jangan salah faham lagi terhadap perkataan diri. Adapun batin Muhammad adalah zat kepada Allah, rahasia kepada hamba. Adapun awal Muhammad adalah sifat kepada Allah, nyawa kepada hamba. Adapun akhir Muhammad adalah asma kepada Allah, hati kepada hamba. Adapun zahir Muhammad adalah afal kepada Allah, tubuh kepada hamba. Dan adapun yang disebut hamba itu tiada lain daripada Muhammad jua, dan jangan sekali-kali disangka hamba itu adalah kita, karena kita ini pada ilmunya sudah tidak ada lagi. Jadi, rahasia, nyawa, hati, tubuh, Muhammad, itu pun tiada jua. Karena sudah fana kepada zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya, yakni Allah Ta'ala jua. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, kita ini atau tubuh kita yang kasar ini pada hakikatnya atau ilmunya fana kepada makom baka, fana kepada Allah jua adanya, yaitu fana fillah dan makom billah. Segala perbuatan adalah perbuatan Allah, si hamba sama sekali tidak memiliki perbuatan. Segala asma pada hakikatnya adalah asma Allah. Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada nur zat Allah Ta'ala sekian makhluk dan segala sesuatu dijadikan daripadanya. Segala sifat pada hakikatnya adalah sifat Tuhan yang ada pada hamba adalah makna wujud rahasianya.
Itulah orang-orang yang sebenar-benarnya makrifat kepada Allah. Sekianlah, semoga bermanfaat.